Jadi hari ini aku mau sharing ceritaku, mungkin ini dari POV aku aja gitu. Tiap kita pasti punya cerita masing-masing, tapi aku mau ceritain cerita aku. Nanti barangkali ini cerita aku mungkin menginspirasi teman-teman semua, semoga ya. Jadi kita mau stay di Taiwan atau back to Indonesia, itu kan temanya hari ini kan, stay di Taiwan atau kembali ke Indo. Nah sebelumnya kita kenalan dulu ya, supaya tadi kalau nggak kenal tuh nggak sayang gitu. Oke, jadi aku mau kenalin dulu siapa diri aku. Nama aku Kathleen Kurnia Wijaya. Sekarang aku adalah Head of Marketing di Catch Play Plus Indonesia. Ada yang tahu Catch Play Plus atau pernah dengar? Ada yang nggak pernah dengar? Belum pernah dengar. Oke. Aku boleh kasih tau dulu kali ya. Catch Play. Jadi Catch Play itu adalah platform digital buat nonton film. Kayak Netflix kayak gitu. Tapi Catch Play ini company Taiwan gitu. Tapi kebetulan kita nggak cuma ada di Taiwan, kita juga ada di Singapura dan ada juga di Indonesia. Dan sebenarnya pasar kita yang paling besar itu di Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman suka nonton, terutama kita tuh banyaknya nonton film-film blockbuster, film-film barat kayak gitu. Catch Play itu sebenarnya yang kalau di Taiwan mungkin udah sedikit lebih familiar ya gitu. Jadi kita tuh banyak, selain kan kalau Netflix kan kita cuma bayar bulanan gitu kita nonton kayak gitu. Tapi kalau di Catch Play itu kita punya yang lebih spesial, namanya adalah single rental. Jadi kalian nggak terikat sama subscription, kalian mau nonton satu film aja bisa kayak gitu. Jadi cuma nonton satu lepasan kayak gitu. Kayak konsepnya kayak minjem DVD zaman dulu gitu ya, kayak sewa terus nanti dibalikin lagi kayak gitu. Oke, jadi aku dulu mulai kuliah di Taiwan tahun 2010. Ini udah langsung mengumumkan usia aku sekarang. Iya, jadi kayak aku 2010 datang ke Taiwan kayak gitu. Zaman aku datang ke Taiwan itu belum kayak sekarang banyak banget orang Indonesianya. Dulu jalurnya juga masih sangat terbatas. Jadi kalau tahu, aku tuh dulu tahun pertama aku habisin di Chaotang, Shaoshan Shenshopan, itu di Linkou. Jadi itu tuh belajar apa di sana? Di sana kayak belajar semacam foundation. Sebenarnya belajar kayak anak SMA lagi gitu. Jadi mempersiapkan buat ujian negara supaya masuk universitas kayak gitu. Nah, masuk universitasnya juga berdasarkan ranking. Waktu angkatan aku itu kita 900 orang. Itu orang-orang overseas semua yang datang ke Taiwan, dari Indonesia, dari Hong Kong, dari Macau, dari Jepang, Korea, semua kayak gitu. Kita sama-sama disatuin sana, belajar 1 tahun. Belajarnya apa? Belajarnya matematika, bahasa Inggris, sejarah Taiwan, geografi Taiwan, kayak gitu semua kita belajar. Nah, kalau sekarang itu datang ke Taiwan udah jauh lebih gampang. Tadi banyak banget kayak cara-cara lain gitu, langsung datang ke sini jadi international student. Sekarang tuh udah gampang banget kayak gitu. Jadi kayak dulu zamanku udah sedikit lebih susah. Nah, aku lulus tahun 2015. Jadi 2015 aku bekerja pertama kali di Taiwan, di company Taiwan. Ini bosku yang pertama dulu. Dan ini ada tim Indonesia dulu waktu itu di Taiwan kayak gitu. Aku bekerja 2 tahun dulu di Taiwan sampai tahun 2017 aku memutuskan untuk pulang ke Indonesia for good. Nah, aku pulang ke Indonesia, aku sempat nikah di Indonesia, udah pokoknya tinggal lumayan lama gitu di Indonesia sampai akhirnya tahun 2021 aku baru memutuskan balik lagi ke Taiwan kedua kalinya. Dan sampai sekarang kayak gitu. Sampai ya sekarang aku udah dapet APRC kebetulan baru tahun ini karena baru memenuhi syarat. Kalau di APRC Taiwan itu kan harus 5 tahun bekerja. Tahun ini udah dikurangin jadi 4 tahun kalau lulusan Taiwan kayak gitu. Jadi aku baru aja dapetin APRC aku tahun ini kayak gitu. Oke, next. Nah, sekarang aku pengen nanya dulu nih sebelum aku share lebih banyak tentang cerita aku. Di mana posisi kalian sekarang? Siapa sekarang yang kalian tuh sudah membulatkan hati pengen stay di Taiwan? Boleh angkat tangan? Oke, nggak banyak ternyata ya. Siapa yang yakin banget aku bakal pulang ke Indonesia? Angkat tangan. Wah, yang golput. Oh, nggak ada. Golput. Enggak ada. Satu. Oh, enggak juga. Oh, nggak ada. Jadi siapa yang mau pulang ke Indonesia? Nggak ada. Nggak ada. Oh, oke. Siapa yang masih bingung? Aku bingung nih, aku mau pulang apa mau stay di Taiwan? Oke, 50-50 antara yang bingung dan yang mau stay di Taiwan. Jadi nggak ada yang mau pulang. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Oke, jadi ya semoga kisahku bisa ya sedikit memberikan masukan kali ya POV gitu. Jadi kenapa di tahun 2017 lalu itu aku memutuskan untuk pulang ke Indonesia gitu. Jadi waktu itu aku yakin banget aku mau pulang gitu. Karena apa? Karena menurutku universe dan kondisi di sekitarku itu ya sangat mendukung aku untuk pulang di momen itu. Kenapa? Jadi tadi kan aku cerita di tahun 2015 aku punya satu kerjaan pertama aku di Taiwan, namanya di Indian Target, nama company-nya.
punya tim Indo di sana waktu itu, kita berdelapan. Terus bosku waktu itu pengen ekspansi ke Indonesia untuk kita bisa hire lebih banyak orang di Indonesia. Jadi target ini tuh adalah company media yang kita tuh bikin website, bikin fans page di sosial media kayak gitu, dan kita banyak hire sebenarnya editor-editor untuk nulis-nulis kayak gitu. Dan kita juga bikin news dan lain-lain, dan company itu pengen mengembangkan diri ke Indonesia, pengen hire lebih banyak orang di Indonesia. Nah, dan dia tanya aku, kebetulan aku waktu itu adalah tim lead di tim Indo ini. Terus udah gitu mereka tanya aku, mau nggak aku kalau pulang ke Indonesia untuk memulai company ini di Indonesia kayak gitu. Dan cuma itu, dia waktu itu menawarkan aku bersama dengan pacarku waktu itu, yang sebelahku, pacarku waktu itu sekarang sudah jadi suami. Kita berdua pulang barengan. Jadi pulang bareng ke Indonesia, kita memulai company itu di Indonesia, di company yang sama. Jadi waktu itu menurutku pulang ke Indonesia itu menjadi salah satu opsi yang sangat menarik. Aku pulang ke Indonesia nggak usah cari kerjaan baru, aku udah punya kerjaan, kerjanya di tempat yang sama dengan gaji yang bahkan lebih baik di saat dibandingkan ke gajiku saat itu di Taiwan kayak gitu, karena aku di offer untuk start a whole company di Indonesia kayak gitu. Jadi waktu itu aku yakin banget untuk pulang ke Indonesia. Kalau misalnya kalian waktu itu di posisi aku, pulang nggak? Pulang ya, pasti kan. Ya, jadi selain itu aku juga merasa kayak dulu pertama kali aku datang ke Taiwan, aku merasa memang Taiwan itu bukan jadi tempat yang akan aku selamanya di sini. Aku datang ke sini kan sebagai student waktu itu kuliah. Aku merasa kayak Taiwan tuh tempat yang temporary buat aku. Aku memang kesini untuk kuliah, untuk cari pengalaman. Ya ujung-ujungnya aku bakal pulang gitu. Jadi kalau dulu aku ditanya gitu kayak tadi kalian mau stay di Taiwan atau pulang ke Indonesia, aku juga pulang ke Indonesia karena aku waktu itu punya gambaran kalau hidup aku akan selesai di Taiwan satu momen itu, terus aku akan pulang ke Indonesia kayak gitu. Dan waktu itu aku merasa di momen di saat aku pulang ke Indonesia itu bahasa Mandarin itu mulai populer di Indonesia di tahun berapa ya tadi, 2017 ya. Mulai banyak company China yang punya company di Indonesia gitu, mulai banyak. Jadi itu mulai populer kalau orang yang bisa bahasa Mandarin itu cari kerjaan gampang, gaji lumayan menarik di Indonesia gitu. Dan di momen-momen itu sebenarnya orang Indonesia yang bisa berbahasa Mandarin dengan lancar itu nggak banyak. Nah sekarang mungkin lebih banyak ya, sekarang mungkin Mandarin semakin lama semakin populer kayak gitu. Tapi di masa-masaku itu emang nggak banyak. Jadi waktu itu kesempatan pulang ke Indonesia tuh membuat aku merasa, oh kalau aku pulang, aku bisa punya banyak opsi di Indonesia, punya karir yang mungkin lebih bagus dibandingin dengan di Taiwan. Terus ya dekat dengan keluarga itu menurutku salah satu poin plus yang sangat priority waktu itu buat aku gitu kan, karena aku juga tidak berencana untuk meninggalkan keluargaku selamanya. Waktu itu aku pengen pulang juga ke rumah ya. Jadi ya itu poin-poin yang waktu itu pemikiran aku kenapa aku mau pulang ke Indonesia. Tapi setelah sampai Indonesia ternyata kita lihat reality checknya. Oke. Apa sih plus minusnya tinggal di Indonesia gitu? Buat teman-teman, aku nggak tahu nih ada teman-teman yang pernah sempat kerja di Indonesia atau enggak, atau pernah forsut di Indonesia atau enggak. Tapi kalau ini dari sisi aku ya, dari sisiku itu ada yang positif dan ada tantangannya juga, ada challenge-nya gitu. Sisi positifnya adalah ya tadi itu dekat dengan keluarga. Itu adalah menurutku keputusan yang aku rasa dengan pulang ke Indonesia aku menghabiskan banyak waktu dengan keluarga, itu benar-benar hal yang positif sekali buat aku. Terus udah gitu, kalau teman-teman ada yang pernah kerja di Indonesia pasti tahu gitu, lingkungan kerja di Indonesia tuh beda sama Taiwan. Orang Indonesia tuh sangat hangat, sangat ramah, sangat hangat. Kita bisa lingkungan kerja itu menyenangkan sebenarnya. Kerja di kantor, aku kerja di 3 kantor di Indonesia, dan semua kantor-kantorku di Indonesia itu sangat menyenangkan gitu. Jadi lingkungan kerjanya tuh sangat menyenangkan lah gitu, sangat hangat gitu dengan orang-orangnya. Kita tuh bisa berteman dengan teman-teman kerja di Indonesia. Selain itu ya tidak dipungkiri tinggal di Indonesia itu nyaman dengan harga servis yang sangat terjangkau. Kita mau ngapain pun juga mudah. Kita orang Indonesia, kita paling tahu. Aku selama tinggal di Jakarta, aku nggak pernah sekalipun nyuci baju sendiri. Bahkan aku nggak punya mesin cuci di rumah karena kita selalu laundry kayak gitu. Dan setiap minggu kita laundry, datang ke rumah udah disetrikain gitu kan. Jadi itu sangat nyaman lah, hidupnya sangat nyaman. Kemana-mana naik mobil, kita nggak akan jalan kaki 10.000 langkah gitu kan. Ya itu hal-hal yang sangat positif gitu dari Indonesia. Dan satu hal yang aku temukan waktu itu di Indonesia itu kita lebih gampang mencari komunitas. Jadi menurutku bukannya di Taiwan susah ya, karena kita juga di Taiwan pasti bisa cari banyak teman.
orang lokal, jadi gimana pun ceritanya menurut aku sangat terbatas, apalagi dengan kalau misalnya bahasa Mandarin kita terbatas, komunitas yang kita cari itu juga terbatas gitu. Kita bisa mencari komunitas networking itu jadi sedikit lebih susah di sini, tapi di Jakarta itu mudah sekali gitu. Kita bisa ikutan banyak acara kayak gini gitu. Di Indonesia banyak banget diadain gitu untuk acara networking dan lain-lain, itu sangat memudahkan gitu. Jadi itu sisi positifnya. Sisi tantangannya gitu, bukan negatif ya, tapi kayak banyak tantangan gitu di Jakarta, di Indonesia itu. Yang paling pertama tuh yang aku rasakan tuh ya commute yang sangat melelahkan. Siapa di sini orang Jakarta? Oh, banyak. Oke. Gimana berkendara di Jakarta? Capek benar, capek banget kayak gitu. Aku berasa hari-hariku dari hari Senin sampai hari Jumat itu cuma diisi dengan kantor, pulang, pergi, pulang, kantor, kayak gitu isinya gitu. Jadi aku merasakan work life balance yang kurang akhirnya, karena setiap hari-hari aku tuh cuma pergi kerja, bekerja seharian. Aku bahkan gak bisa pulang on time, karena kalau pulang on time itu macet sekali. Terus udah gitu aku pulang malam, jadi pulang ke rumah itu tinggal tidur kayak gitu. Jadi menurutku kualitas hidup aku di Jakarta itu aku kurang senang gitu dengan tipikal kehidupannya seperti itu. Terus udah gitu budaya Jakarta juga kurang cocok sih sama aku. Aku tuh sebenarnya aku tuh lumayan introvert orangnya. Jadi aku nggak terlalu suka kalau dikepoin sama orang. Tapi orang Indo tuh relatif lebih kepo sebenarnya kayak gitu kan. Jadi aku lumayan suka sebenarnya dengan budaya Taiwan yang ya udah lu gue hidup sendiri, lu hidup sendiri kayak gitu. Kita berteman tapi kita nggak segitu attach-nya kayak gitu. Jadi mungkin itu lebih cocok aja buat aku gitu. Maksudnya kebetulan kepribadian aku cocok dengan lingkungan yang seperti itu. Dan dengan tadi itu, dengan commute yang melelahkan, work life balance yang kurang, aku jadi merasa aku sulit mengatur waktu aku. Kalau misalnya pulang kerja, aku pengen olahraga atau pengen janjian makan sama si A, si B, si C kayak gitu, jadi susah. Karena jujur di Jakarta aku susah untuk bilang sama orang, oke, aku janjian 6:30 ya, kita ketemu di A, di tempat A gitu. Menurut aku susah banget, karena tadi itu commute-nya juga kita nggak tahu, nggak bisa memprediksi kita bakal di jalan berapa lama. Sedangkan kalau di Taiwan, aku yakin banget kalau aku keluar dari kantor jam 6, aku sampai di sana 6:30. Itu bisa dihitung, semua terhitung di sini. Jadi waktunya itu, waktu kita tuh menurutku tidak ada yang akhirnya bisa buang sia-sia. Nah, dan waktu itu aku merasa, karena kebetulan aku selalu kerja di company Taiwan. Jadi aku kerja di 3 company di Jakarta dan Bandung waktu itu. Aku orang Bandung BTW. Tadi siapa yang bilang nggak punya teman orang Bandung? Oke, jadi ya, aku merasa aku selalu kerja di company Taiwan. Jadi waktu itu aku merasa kalau aku kembali ke Taiwan, ruang untuk aku berkembang itu lebih besar. Kenapa? Karena kalau company Taiwan, kalian tahu mereka pasti punya headquartersnya semua di Taiwan. Walaupun di Indonesia mereka punya kantor cabang, tapi gimana pun ceritanya kita pasti akan lebih berkembang kalau kita ada di headquarter kayak gitu. Jadi aku merasa untuk diriku saat itu aku akan lebih berkembang kalau di Taiwan nih gitu. Jadi kalau di Indo tuh jadi menantang itu, karena mungkin karirnya stuck gitu. Kalau di company itu, kecuali aku ganti company saat itu. Jadi kurang lebih reality check aku gitu. Maksudnya selama aku 4 tahun di Indonesia, sebelum akhirnya aku mulai berpikir lagi nih, apakah aku mau balik lagi ke Taiwan atau enggak gitu. Kangen nih sama Taiwan. Apa yang aku kangenin dari Taiwan? Ya ini, alam dan ruang terbuka di tengah kota yang itu susah banget kita temuin di Indonesia, khususnya di Jakarta. Opsi aktivitas saat weekend, aku tuh orang aku tuh jarang keluar rumah kalau weekend. Tapi ada opsi aja, itu membuat aku jadi lebih gimana ya? Ya at least ada opsinya. Walaupun aku tetap gak keluar rumah juga, tapi ya at least ada opsinya untuk kayak kalau kita mau naik gunung bisa, mau ke pantai bisa, mau keluar kita ke taman cuman sekedar piknik juga bisa kayak gitu. Kalau di Jakarta susah kali ya kita mau piknik kemana gitu. Nah, terus udah gitu opsi-opsi ini membuat aku ngerasa kalau di Taiwan itu aku punya hidup yang lebih balance gitu, work life yang lebih balance. Transportasi yang efisien juga menurut aku itu sangat berpengaruh ke kehidupan aku sehari-hari. Jadi aku mudah untuk mengatur waktu aku. Jadi ya kurang lebih ini sih. Dan tadi itu budaya Taiwan yang sedikit lebih individualis, ternyata kayaknya lebih cocok sih buat aku. Tapi ini cuma buat aku doang gitu ya, ini sangat subjektif. Oke, sampai akhirnya aku mulai memutuskan untuk apakah aku mau stay lama di Indonesia atau balik lagi ke Taiwan. Jadi waktu aku mikirin waktu itu tuh memutuskan kembali ke Taiwan, kira-kira ini yang ada di framework aku kurang lebih kayak kalau ke Taiwan apa sih kira-kira poin-poin plus yang aku dapetin. Nah itu waktu itu kebetulan aku juga aku udah kerja di Catchplay. Jadi aku kerja di Catchplay di Jakarta dulu mulainya. Aku merasa kalau aku pindah ke Taiwan, aku punya karir yang lebih baik di company aku punya kualitas hidup yang lebih seimbang. Dan karena company aku itu punya pasar di Indonesia dan aku kerjanya sebagai marketing,
Jadi kemungkinan untuk pulang ke Indonesia itu selalu ada. Jadi setiap tahun tuh aku akan selalu ada kesempatan untuk bisnis trip ke Indonesia. Karena sebenarnya aku juga bukan, aku orang Bandung kan, sedangkan aku kerja di Jakarta. Jadi sebenarnya waktu aku stay di Indonesia, aku juga nggak tinggal di rumah. Aku juga tetap merantau. Jadi sama-sama merantau di Taiwan dan di Jakarta. Kira-kira plus minusnya yang mana itu yang menjadi consideration aku waktu itu. Dan kemungkinan pulang ke Indonesia kurang lebih sekitar 3 kali, 4 kali setiap tahun itu buat aku, oh ini 3 bulan sekali pulang ke rumah kayaknya not bad gitu. Kalau dengan aku kalau tinggal di Jakarta mungkin juga 1 bulan sekali pulang ke rumah gitu. Jadi opsi-opsi seperti itu yang aku pikirkan waktu itu. Terus aku merasa aku bisa punya opsi lain untuk masa depanku kalau aku dapat MBA di sini. Dan ya itu bisa saat itu aku merasa kalau di Taiwan aku bisa lebih berkembang. Dan aku juga punya ritme hidup yang lebih cocok dengan di Taiwan waktu itu aku merasa. Nah ini untuk hal-hal yang positifnya. Tapi aku juga tahu banyak juga hal-hal mungkin yang aku harus lepaskan di Indonesia kalau misalnya aku kembali ke Taiwan. Contohnya ya bertemu keluarga jelas lebih jarang gitu. Kalau dulu mungkin aku kapanpun aku punya waktu, kapanpun ada tanggal merah aku bisa langsung pulang. Tapi kalau di Taiwan nggak bisa kayak gitu. Terus udah gitu kenyamanan hidup yang jelas menurun. Jadi kalau di Indo kan kita kemana-mana naik mobil, kemana-mana ada orang yang servis gitu, dia tinggal bayar aja. Di Taiwan nggak bisa gitu. Setelah 4 tahun aku nggak nyuci baju, aku nggak nyuci baju lagi di Taiwan. Itu pertama kalinya aku harus nyuci baju lagi dan gantung baju sendiri kayak gitu. Dan itu terasa melelahkan jujur gitu waktu balik ke Taiwan pertama dan mulai lagi itu semua kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itu tuh ternyata cukup melelahkan kayak gitu. Tapi ya itu kan keputusan aku. Nah terus kita juga nggak bisa pungkiri kalau kesempatan kerja bukan lebih sedikit ya, tapi mungkin lebih tidak beragam gitu di Taiwan ini. Karena kita orang Indonesia yang ada di Taiwan, kesempatan kerja kita tuh banyak memang, cuman mungkin lebih nggak beragam gitu. Karena kadang-kadang mungkin company merasanya ya kenapa aku harus hire orang Indonesia, kenapa aku harus hire orang internasional kayak gitu. Jadi itu juga menjadi consideration aku kalau aku mau pindah dari kerjaan aku sekarang, kira-kira aku bisa cari kerjaan yang kayak apa ya di sini gitu. Dan tadi karena aku merasa Jakarta itu tempat networking yang lumayan baik, jadi kalau balik ke Taiwan tuh networking akan sedikit lebih sulit dan biaya hidup yang relatif lebih tinggi. Walaupun aku tahu sekarang Jakarta udah mahal banget kayak gitu, tapi ya di Taiwan apalagi biaya sewa rumah gitu udah sangat-sangat tinggi. Dan satu hal yang aku rasakan waktu kembali ke Taiwan itu adalah aku kehilangan side jobs. Kalau kalian pernah tinggal di Jakarta, apalagi kalian pernah bekerja di Jakarta dan di Indonesia, mostly orang Indonesia itu punya side jobs. Ini yang aku tidak temukan sebenarnya dengan di budaya Taiwan kayak gitu. Orang-orang Indonesia itu nggak rata-rata, jarang ada yang cuma punya satu kerjaan kantor, jarang. Mereka pasti jualan lah, mereka ngelakuin inilah, itulah. Menurut aku banyak banget. Di Jakarta itu aku punya banyak side jobs. Aku sering translate kalau weekend. Terus aku juga ngajar bahasa Mandarin. Suamiku waktu itu dia juga jualan online kayak gitu. Jadi kita banyak banget side jobs yang harus kita lepaskan waktu kita balik ke Taiwan. Nah, jadi aku mau balikin lagi nih pertanyaannya. Stay di Taiwan atau balik ke Indonesia kayak gitu, teman-teman. Tapi nggak ada yang mau pulang Indo soalnya. Oh itu mau, oke satu orang mau. Oke, jadi aku merasa untuk menjawab pertanyaan ini, stay in Taiwan or go back to Indonesia, itu sebenarnya nggak ada jawaban yang perfect buat kita semua. Tapi mungkin itu ada jawaban buat kamu gitu. Jadi hari ini mungkin aku mau share satu framework aja. Kira-kira waktu kalian memutuskan untuk pulang ke Indonesia atau mau stay di Taiwan itu apa aja sih yang harus dipikirkan? Nah, aku udah bikin kayak 5 framework ini. Mungkin bisa jadi panduan buat kalian. Karir, lifestyle, family, financial, dan purpose. Kira-kira di 5 poin kehidupan kalian ini, mana nih yang lebih cocok buat kalian? Nah, kita bahas satu-satu ya. Dari karir dulu. Sebelum kita memutuskan nih mau stay di Taiwan or balik ke Indonesia, mungkin bisa tanya ke diri sendiri kayak pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin banyak pertanyaan yang lain, ini cuma contoh-contoh aja dari aku kayak dalam karir kalian. Apakah kalian masih belajar hal yang baru di kerjaan kalian sekarang? Apa pekerjaan kalian sekarang masih membuat kalian berkembang atau tidak? Dan di dalam 5 tahun ke depan, apakah kalian bisa melihat diri kalian lebih baik atau enggak kalau kalian stay di Taiwan? Dan tadi itu, apakah ada kesempatan-kesempatan bekerja yang sesuai dengan target kalian, mimpi kalian, dengan arah hidup kalian tuh ada nggak sih di Taiwan ini? Karena aku yakin pekerjaan tuh bukan cuma sekedar buat hari ini gitu kan, itu yang membentuk kita menjadi seseorang di masa depan kita nantinya gitu. Yang kedua, untuk lifestyle. Nah, kita kan hidup kan nggak cuma bekerja doang gitu, ada aspek-aspek lain di luar pekerjaan kayak gitu. Jadi itu juga penting banget untuk kita pikirin
gimana sih rutinitas kita setiap hari di Taiwan ini gitu. Apakah kita tuh ngabisin waktu berapa lama itu buat commute, terus udah gitu apakah aku masih punya waktu untuk olahraga, untuk ngelakuin hobi-hobi aku. Ini bisa adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita boleh tanyain ke diri kita sendiri, karena kita hidup nggak cuma kerja gitu, masih banyak punya hal-hal lain. Next, oke, yang ketiga adalah family tadi gitu. Apa yang paling penting untuk fase hidup aku sekarang? Apakah keluarga yang paling penting? Menghabiskan waktu bersama orang tua itu penting banget nggak untuk aku? Di saat aku pulang waktu itu, aku ngerasa hidup sama orang tua itu adalah hal yang paling penting buat aku saat ini. Karena aku perempuan, satu hari nanti aku menikah, aku nggak tahu kapan aku menikah waktu itu. Jadi aku pengen menghabiskan at least masa-masa aku sebelum aku menikah itu sama orang tua aku gitu. Jadi aku merasa waktu itu ya keputusan pulang itu dan menghabiskan waktu bersama dengan orang tua. Aku ngabisin waktu aku di Indonesia itu 2 tahun di Bandung dan 2 tahun di Jakarta. Jadi 2 tahun pertama aku tinggal sama orang tua aku gitu. Jadi itu menurutku itu keputusan yang aku ambil dan sangat tepat buat aku saat itu. Jadi ya, apakah aku udah siap tuh melewatkan momen-momen penting sama keluarga gitu, acara-acara keluarga gitu. Aku kan gak bisa ikutan terus. Dan mungkin nextnya adalah kalau aku udah berkeluarga, aku mau keluargaku tuh di mana? Di Indo kah, di Taiwan kah, kayak gitu. Itu kan mungkin kita boleh coba memikirkan. Dan satu lagi menurut aku yang paling penting adalah di Taiwan ini kalau mungkin kita nggak punya keluarga, apakah kita punya support system di sini? Tadi kan ada yang sempat sharing nggak punya bestie di sini, nggak punya teman curhat di sini kayak gitu. Jadi kayak apakah Taiwan menjadi tempat yang pas untuk kita, yang dimana kita bisa punya teman-teman yang bisa support kita selalu kayak gitu? Karena menurutku itu juga penting untuk kita menjalani hidup yang orang-orang di sekitar kita yang selalu support kita. Oke, yang keempat adalah financial gitu. Oke, jadi aku merasa gaji yang lebih tinggi itu tidak selalu sama dengan better financial life gitu. Jadi kita harus coba bertanya kepada diri kita sendiri, sebenarnya berapa banyak gaji kita tuh sekarang udah cukup nggak sih? Apakah gaji itu kan cuma sekedar angka ya, tapi kayak berapa biaya hidup kita sekarang di sini, berapa yang benar-benar kita bisa tabung, terus apakah kita bisa punya dana darurat di sini. Terus udah gitu tadi selain gaji itu kita dapat benefit apa aja dari kantor, itu juga menurutku salah satu yang harus kita pikirin gitu. Mungkin dari kantor kita dapat asuransi, kita dapat jalan-jalan setahun sekali, atau misalnya kita dapat benefit-benefit yang lain. Menurutku itu salah satu yang harus dipikirkan gitu. Dan terakhir, poin kelima itu adalah masa depan yang aku inginkan. Aku ini kan kita di dalam hati kita pasti kita setiap orang udah jawaban kita masing-masing yang jelas beda. Pasti setiap orang. Kita mau 10 tahun dari sekarang hidup kamu tuh seperti apa, kan kamu yang punya bayangannya, punya impiannya. Apa sih definisi sukses versi kamu sendiri? Jadi kita mau melangkah kemana, mungkin kita bisa pikirin kayak 10 tahun dari sekarang aku tuh pengen membayangkan hidupku tuh seperti apa sih? Apa yang membuat aku merasa paling hidup gitu? Apa kegiatan apa yang selalu membuat kita semangat? Tinggal di mana tuh yang membuat aku paling bersemangat? Nah, dan terus tadi yang sempat di-share juga kayak apakah ada akses ke status tinggal permanen ke APRC atau mungkin ke Gold Card gitu. Itu menurutku juga salah satu hal yang harus kita pikirin gitu. Kayak kita stay di sini tapi kalau misalnya tidak ada status tinggal permanen, apakah kalian bisa terima hal-hal seperti itu? Itu kan juga boleh dipikirkan. Dan kalau misalnya kalian benar-benar mau stay di Taiwan panjang sekali sampai kalian pensiun, nah kalian boleh juga pikirin gitu, apakah masa tua di Taiwan ini cocok dengan apa yang kalian bayangkan gitu, dengan kalian kalau masa tua kalian nanti apakah seperti itu gitu gambarannya. Kalau nanya ke diriku sendiri kayak kalau ngulang waktu, apa aku akan tetap pulang waktu itu? Ya jawaban aku adalah ya iya, aku akan tetap pulang. Kenapa? Karena aku merasa banyak banget yang aku pelajari dari aku pulang. Dan aku ngerasa setiap keputusan aku di sepanjang aku pulang ke Indonesia, balik lagi ke Taiwan, itu yang membentuk aku, diri aku sekarang. Aku ngerasa dengan aku pulang, aku nggak pernah penasaran dengan kehidupan di Indonesia. Karena dari dulu aku selalu pengen tahu kayak gimana sih kerja di Indo tuh, apa sih bedanya sama di Taiwan. Tapi karena aku pernah merasakan itu, aku nggak penasaran lagi karena aku tahu. Terus dari gitu aku semakin lebih mengerti budaya kerja Indonesia. Karena aku meninggalkan Indonesia waktu 18 tahun, gitu, waktu aku masih habis SMA kan. Jadi aku nggak pernah kerja di Indonesia, aku nggak tahu budaya kerjanya, tapi sekarang aku tahu. Dan karena aku lebih mengerti budaya kerja Indo dan aku juga mengerti budaya kerja di Taiwan, aku merasa aku menjadi jembatan antara Taiwan dan Indonesia yang lebih menyeluruh. Aku lebih mengerti. Jadi waktu companyku mungkin berhubungan dengan Indonesia, kita harus sering travel antara Taiwan dan Indonesia, itu aku jadi lebih banyak pengetahuanku karena aku pernah merasakan di kedua-duanya. Dan menurutku selama pulang 4 tahun ke Indonesia itu aku semakin lebih tahu apa yang aku mau dalam hidup ini. Aku semakin lebih kenal diri aku karena aku mencoba banyak hal. Jadi aku tahu apa yang aku mau, aku tahu apa yang aku nggak mau, dan aku lebih yakin akan pilihan aku. Jadi apakah aku mau stay lanjut di Indo waktu itu balik ke
Taiwan tuh aku lebih yakin dengan pilihan aku karena tadi itu aku lebih tahu dan lebih kenal diri aku dengan semua keputusan-keputusan ini gitu. Dan aku akhirnya menemukan tempat yang paling sesuai untuk aku, lifestyle yang paling cocok untuk aku gitu. Jadi kalau misalnya aku disuruh ngomong kayak ke diriku yang 10 tahun lalu gitu, mungkin teman-teman yang galau ini ya, jadi kira-kira aku mau ngomongnya apa sih ke dia gitu. Jadi mungkin akan sarankan untuk jangan terlalu terburu-buru untuk memutuskan tempat tinggal seumur hidup, karena seumur hidup tuh panjang gitu. Jadi kita boleh kok untuk berubah pikiran di tengah jalan. Dan aku selalu ngerasa negara tempat tinggal kita itu bukan identitas kita gitu. Dulu aku selalu ngerasa kalau aku memutuskan untuk tinggal lama di Taiwan, aku tuh nggak cinta Indonesia, tapi menurutku enggak, karena aku ngerasa sampai hari ini aku cinta banget sama Indo. Dan dimanapun aku berada, aku selalu pengen mengharumkan nama Indonesia gitu. Jadi aku ngerasa dimanapun tempat kita berada, kita selalu punya kesempatan gitu untuk melakukan sesuatu untuk Indonesia. Sekarang pekerjaanku itu untuk orang-orang Indo. Setiap hari aku melayani orang-orang Indonesia gitu. Jadi sangat relate dengan Indonesia. Yang aku rasa paling penting adalah di mana tempat di mana aku bisa lebih bertumbuh. Jadi kalau aku lebih bertumbuh di Indonesia, ya mungkin aku pulang satu hari nanti. Tapi kalau aku merasa aku masih bisa bertumbuh di sini, ya aku akan tetap stay di sini. Gitu teman-teman. Nah, supaya kita bisa nggak cuman aku yang mikir dan cuman aku yang sharing, tapi kita bisa sama-sama menjawab. Kira-kira di mana sih kamu bisa menjadi versi terbaik diri kamu? Oke, thank you semuanya. Kamu suka konten kami? Yuk subscribe dan follow Liho TV.